yang tidak tepuk, maka kalian tidak boleh tepuk. Ya, apakah dapat memahami? Baik. Tepuk 2, tepuk 1, tidak tepuk. Baik, kita sudah konsentrasi. Kita akan masuk ke materi. Pastinya teman-teman sudah tahu kan apa itu era globalisasi. Era globalisasi adalah suatu proses atau keadaan yang mencakup seluruh bidang di kehidupan kita. Baik, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk berkomunikasi, namun seiring berkembangnya era globalisasi, semakin canggihnya teknologi, bahasa Indonesia ini mulai tergeser oleh bahasa asing yang masuk, mulai dari bahasa Korea yang masuk karena dari budaya hip hop, ataupun bahasa Jepang yang masuk karena anime semakin banyak digunakan. Kemudian menurut Rahman dalam Satriani tahun 2023, bahasa merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan keseharian manusia karena bahasa ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun saat ini bahasa Indonesia mengalami perubahan sedikit demi sedikit dan bahasanya tergantikan oleh bahasa gaul atau kita sebut dengan bahasa slang di kalangan remaja maupun di kalangan mahasiswa itu sendiri. Kemudian, pengaruh media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi ini memainkan peran yang sangat signifikan karena media sosial ini menjadi platform komunikasi yang masif dan populer di era digital. Hal ini menciptakan komunikasi yang beragam dan membuka peluang bagi perkembangan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini mulai mengalami perubahan dikarenakan masuknya bahasa-bahasa asing ataupun karena dari persoalan dari individu itu sendiri menggunakan bahasa yang seperti bahasa gaul yang seperti kita ketahui kadang ada anak yang menggunakan bahasa seperti apa gitu. Nah, sebenarnya bahasa seperti itu merusak keperluan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman diusahakan untuk menghindari bahasa-bahasa seperti itu. Selanjutnya ada bahasa slang atau bahasa gaul. Slang adalah bentuk bahasa yang dipakai oleh kelompok tertentu dengan ciri-ciri khusus dan bersifat rahasia. Bahasa ini dibuat dengan memainkan bunyi atau huruf dengan proses seperti penambahan, pemadatan, atau pengubahan posisi bunyi pada penggunaan kata sehingga kata ini menjadi bervariasi dan terbentuk sebuah kata baru. Bahasa slang atau bahasa gaul ini, bahasa gaul adalah bentuk bahasa yang berkembang melalui kombinasi atau percampuran berbagai bahasa dan sering menjadi populer di kalangan masyarakat umum saat ini. Menurut Al-Fikri dan Rosi dalam Bangun tahun 2024, bahasa gaul tidak memiliki struktur gaya bahasa yang baku. Kata-kata dalam bahasa gaul umumnya merupakan terjemahan, singkatan atau permainan kata dari bahasa Indonesia. Dan contoh dari bahasa gaul ini teman-teman pastinya tiap hari itu sudah kita berinteraksi dengan bahasa-bahasa gaul yang tercipta karena era globalisasi. Contoh dari bahasa gaul yang diserap dari bahasa baku itu seperti kata santai, itu menjadi kata santuy. Pastinya teman-teman kadang-kadang bilangnya santuy gitu kan. Ini nggak boleh ya teman-teman. Kemudian ada kata bisa. Kenapa teman-teman harus mengubahnya menjadi sadi? Kenapa nggak bisa aja gitu? Terus ada gemas jadi gemoy, cantik banget jadi chance, ataupun ganteng banget jadi guys. Buat mbaknya chance banget. Makasih sama-sama. Selanjutnya ada bahasa gaul dalam media sosial. Salah satu dampak utama pengaruh media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia adalah variasi bahasa yang muncul. Dalam lingkungan media sosial, pengguna seringkali menggunakan kata-kata slang, istilah baru, singkatan, dan gaya bahasa yang lebih santai dan informal. Komunikasi yang terjadi di media sosial juga seringkali tidak terikat oleh aturan-aturan tata bahasa baku, sehingga bahasa Indonesia mengalami perubahan dalam gaya dan penggunaannya. Nah, contohnya itu ada bahasa yang digunakan di media sosial ini seringkali lebih santai, sederhana, dan tidak mematuhi aturan tata
tata bahasa formal. Pengguna seringkali menggunakan singkatan atau abreviasi seperti WKWK untuk menambahkan tawa atau KZL itu untuk memberikan respon bahwa kita marah gitu kan. Atau YY untuk menggantikan kata yang kenapa sih kita harus mengikat padahal kan hanya 4 huruf begitu. Dan ini dampaknya terhadap bahasa Indonesia itu berdampak besar akan pembakuan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Ini orang-orang yang gemar bermedia sosial tentu sudah pasti dengan berbagai kosakata baru ataupun singkatan kata yang tidak baku atau standar yang sering digunakan saat berinteraksi melalui media sosial, seperti kata gue yang diambil dari dialek Betawi yang berarti gue atau gue itu merujuk pada kata saya. Dan BTW adalah serapan dari bahasa Inggris by the way yang berarti ngomong-ngomong. Selanjutnya, dampak dari penggunaan bahasa yang informal dan bentuk kata baru ini adalah terciptanya variasi bahasa baru yang tidak terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Pengguna media sosial seringkali menciptakan kata-kata dan frasa-frasa yang mungkin tidak pernah ada sebelumnya. Jadi bahasa gaul ini menciptakan variasi baru atau kata-kata baru. Misalnya kata sabi tadi yang berasal dari kata bisa menjadi sangat populer di media sosial dan sekarang digunakan secara luas dalam ucapan sehari-hari. Kita juga ada kata yuk dan juga jadi kui, mantek kui. Gitu. Baik teman-teman, kita sampai di penghujung materi kita. Jadi, di era globalisasi saat ini penting untuk membangun dan menanamkan identitas bangsa Indonesia di setiap lapisan masyarakat. Mengingat pengaruh alat komunikasi yang semakin canggih, hal ini dilakukan untuk mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Tanggung jawab ini juga turut diemban oleh siswa mulai dari anak-anak sekolah dasar sampai kita yang sudah berjenjang kuliah maupun yang sudah bekerja. Dan kenapa sih siswa dari anak-anak sekolah dasar ini perlu banget dan penting banget untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena apa? Karena mereka yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Kemudian ada solusi terkait dengan penggunaan bahasa gaul yang berdampak pada intervensi dan pergeseran bahasa Indonesia. Beberapa solusi atau langkah-langkah ini saya ambil dari Deva Jaya dalam bangun tahun 2024. Yang pertama adalah penanaman kesadaran. Penanaman kesadaran ini bisa dengan sosialisasi di kalangan siswa atau mahasiswa. Kemudian pendidikan bahasa, kita harus menanamkan pendidikan bahasa yang benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada contoh dari orang tua dan guru. Orang tua dan guru ini memiliki peran yang sangat penting karena bahkan orang tua itu kan madrasah pertama untuk anaknya ya, seorang ibu. Jadi harus memberikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, pembatasan penggunaan bahasa gaul. Di era globalisasi ini kita tidak bisa terlepas dari bahasa gaul, tapi kita dapat meminimalisirnya seperti saat etika mengecat dosen, mengecat guru itu gunakanlah bahasa yang sopan dan baik dan benar. Untuk poin yang kelima ada kolaborasi dengan komunitas dan media. Ini kita bisa dilakukan dengan diskusi dengan suatu komunitas dan juga media. Itu kita juga dapat sharing-sharing atau bagi-bagi gitu mengenai bahasa Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi untuk memperdalam kembali mengenai perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi ini. Teman-teman yang memiliki pertanyaan silakan untuk ditanyakan. Baik, silakan Mbak. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Ibu Kurniati. Pertanyaannya gini, bagaimana cara mengatasi kebiasaan menggunakan bahasa gaul atau slang di kalangan mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Titi. Pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Baik, izin menjawab Mbak Titi. Bagaimana sih cara untuk mengatasi bahasa slang atau bahasa gaul di kalangan mahasiswa? Yang pertama itu kesadaran dari kita sendiri, kesadaran akan
juga bisa memperbaiki mulai dari kita sering membuat karya ilmiah seperti makalah. Di makalah itu diperhatikan bagaimana cara menggunakan penulisannya, bagaimana cara penulisan yang baik dan benar. Kemudian untuk pembiasaan kita berbicara dengan dosen. Kalau jika dengan teman kita bisa menggunakan bahasa seperti itu, tapi diminimalisir begitu Mbak. Ada tambahan atau ada? Sudah cukup. Baik, terima kasih Mbak. Ada yang bertanya lagi? Ada. Baik, silakan perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Mukminasi, biasa dipanggil Asih. Ingin bertanya Bu, bagaimana sih dampak terhadap kemampuan bahasa Indonesia jika bahasa gaul terus digunakan? Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik sekali. Tangan dong Mbak Asih. Baik Mbak Asih, dampak terhadap kemampuan bahasa Indonesia jika bahasa gaul ini terus digunakan. Intinya akan berpengaruh buruk terhadap kemampuan bahasa Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia di dalam bahasa-bahasa gaul yang kita gunakan itu tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia, tidak ada dan tidak sesuai dengan aturan berbahasa Indonesia. Jadi akan berdampak buruk. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda kita harus membiasakan untuk berbicara yang baik dan benar. Minimal kita mulai dari seperti tadi penulisan makalah karena kita masih di kalangan mahasiswa begitu. Kemudian saat menghubungi dosen, etika untuk menghubungi dosen gunakanlah bahasa yang baik dan benar gitu, agar bahasa ini bisa terjaga sampai generasi yang akan datang. Karena bahasa Indonesia bahasa kita harus bangga terhadapnya dan kita harus menjaga. Bagaimana? Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi